Kali ini kita akan belajar tentang pembuatan dan desain database. Jadi sebelum sistem kita buat, kita harus mendesain database dan relasinya agar kita dipermudah dalam pembuatan tabel-tabelnya nanti. Di sini kemarin ada klien yang request membuat suatu website tentang download film. Jadi website tersebut difokuskan untuk mendownload sebuah film. Di sini ada beberapa tabel dan relasinya. DP tabel, nanti satu film itu terdiri dari banyak tag. Ada DP tag film seperti ini, lalu ada kategori. Jadi filmnya ada komentarnya. Jadi kayaknya kan ada ID DP film di sini. Lalu ada like, lalu ada visitor per ID film, lalu ada link downloadnya. Jadi nggak cuma satu tempat untuk mendownload film tersebut, ada di Mega, Google Drive, mungkin ada di penyimpanan Another Drive lain-lain lah. Seperti itu. Di sini akan saya mendemokan untuk pembuatan database menggunakan MySQL. Kalian download terlebih dahulu MySQL. Di sini SAM ya. Nah, tinggal download versi berapa yang kalian inginkan. Kalau saran saya jangan menggunakan versi 8 karena sangat sedikit yang support di si servernya, menggunakan versi yang 7. Saya menggunakan 7. Di sini saya sudah mendesain database, lalu saya sudah mendownload file untuk backendnya, saya menggunakan Laravel. Lalu untuk tampilan kliennya saya menggunakan Nuxt.js. Seperti ini untuk konfigurasi dan sinkronisasi antara backend, frontend sama database. Nanti kita fokus dalam pembuatan database terlebih dahulu. Yang pertama saya sudah membuat tabel-tabel yang utamanya untuk menu-menunya. Lalu di sini kita akan membuat DB kategori ya sesuai dengan ini. Kita urus salah satu aja. Nanti semuanya bisa dibuat DB kategori, kita ID. Ini kita menggunakan auto increment sehingga unik ID-nya. Jenisnya integer, lalu nama. Kita menggunakan teks. Kenapa nggak varchar? Kalau varchar ada batasan lengthnya, kalau teks nggak ada. Kita format null. Lalu created at, kita menggunakan format date. Ini null juga. Kenapa? Selain ID, saya sarankan di sini semuanya membuatkan null. Jika kosong maka tidak ada notice, sehingga kita hanya bermain di programnya saja nanti. Untuk database tetap aman walaupun kosong. Jadinya nggak ada error-error dua kali. Errornya cuma di programnya aja. Kita buat seperti ini, nama kategori, lalu kita simpan seperti ini. Udah, ini bukan tab ya, tapi tag. Kita rename terlebih dahulu. Untuk rename kita ke, nah ini di operasi. Nah namanya kita tag, ganti tag. Oke, sudah DP kategori, DP tag, lalu kita membuat DB filmnya terlebih dahulu. DB film, bukan DB, seharusnya tabel film TB, tapi kita menggunakan DB aja biar serupa. DB film. Ini database saya namakan Vanis ya, nama orang yang order. Ini kita sesuaikan ID, lalu ada CMS user, nanti jadi filmnya tahu siapa yang upload. Kalau Vanis memiliki banyak tim atau banyak orang di dalamnya. CMS user, lalu ada DP kategori, nanti kategorinya kita ambil dari sini. Relasi lah, untuk relasi lebih baik di programnya nanti, jangan di database-nya. Kita setting relasi-relasinya di program, jangan di database, karena nanti akan susahnya nanti errornya ada di program, ada di database, nanti kita bingung. Lebih baik untuk di database kita buat sesimpel mungkin. Lalu ada judul film, kita kasih nama judul, kita tambahkan lagi kolomnya, ada banyak, kita tambah 5 dulu. Setelah judul kita ada foto, lalu ada link download. Ini link download itu yang mengarah ke file filmnya.
Lalu ada link generate. Link generate itu apa? Link generate itu dari link download ini kita generate biar kalau kita dapat satu klik kita dapat dolar nantinya. Kita akan setting nanti, yang penting kita bikin database-nya dulu. Link generate. Lalu ada konten. Konten ini isi dari filmnya lah, isi dari filmnya, jenis apa, siapa yang buat, tahun berapa, rating, lain-lain. Lalu status, dengan parameter status ini kita bisa membuat di backendnya nanti. Kalau belum publish ya kita unpublish, jadi belum tampil di menu klien. Kalau publish sudah di menu klien atau semuanya sudah siap didistribusikan ke klien. Lalu ada created ad untuk mengetahui kapan salah satu film ini di publish. Kita menggunakan date, untuk status kita menggunakan text, konten kita menggunakan text, link generate kita text, link download text, foto pun text bentuknya, karena kita cuma mencem text, fotonya nanti masuk ke sistem di programnya. Judulnya kita menggunakan text, ini ini kita nulkan. Kenapa? Semuanya ini relasi nanti diatur di program, jangan di database. Yang penting selain ID yang di atas kita nul semua. Nah, auto increment yang cuma ID uniknya aja yang kita nulkan, untuk lainnya kita nulkan biar aman. Nul. Kalau saya membuat database seperti ini, jadi kita hanya fokus menggenerate-nya atau mensinkronkannya di program. Jadi di database kita bikin seperti ini biar nggak ada error. Lalu kita simpan. Udah, DB film kategori udah. Lalu tambahannya lagi ada DB film tag. Nah ini jadi dalam satu film terdapat banyak tag, bisa 1 sampai ribuan tag. Tapi kalau kategori kan kita satu, jadi kita tampilan di sini. Ini namanya tabel transaksi ya. Dari antara dua tabel kita masukkan seperti ini. Nanti bisa kalau kita klik tag ini muncul film-filmnya banyak seperti itu. Nanti untuk realnya kita bisa lihat setelah programnya jadi. Kita tambahkan namanya tabel DB film tag. Kita sesuaikan sama desain yang sudah kita buat. Ini di draw.io ya untuk desainnya. ID, lalu ID DB film, lalu ID DB tag. Kita bikin created ad. Ini kita formatnya date, ini in 0 yang ID atas sendiri ini kita menggunakan auto increment. Udah seperti ini. Nah, di sini ada DB link, DB film link. Jadi dalam satu file film bisa ada banyak file downloadnya, ada di Google Drive, ada di Mega dan lain-lain. Kita buat DB link film, kita bikin ID DB film, nama itu contohnya Mega, Google Drive, zip share gitu. Lalu sama link download, link generate. Ini link download aslinya, lalu ini generate-nya biar kita dapat uangnya nanti kalau dalam satu klik. Lalu created ad. Ini kita text, ini DB ID film in karena untuk relasinya nanti, relasi antar tabel. Sama kita setting nanti di programnya, jangan di tabelnya. Ini kita nulkan semua kecuali yang ID di atas biar nggak terjadi error nanti. Oke, sudah seperti ini, lalu kita save. Ya nanti saya akan lanjutkan, ya mungkin kalian bisa coba lanjutkan seperti ini. Nanti kita akan belajar sampai back end, front end, sama sinkronisasinya sampai dapat uangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.